Saat ini saya sudah tersambung lewat saluran Zoom bersama dengan Kadis Penal, Laksma Tunggul. Pak Tunggul, selamat sore, Pak. Selamat sore Mas, bagaimana kabarnya? Kabar baik, Pak. Terima kasih meluangkan waktu untuk liputan AMSC TV. Breaking news, Pak. Kita saat ini tampilkan terkait dengan peristiwa ledakan ini. Apa, Pak, yang bisa Anda sampaikan data-data terkini pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta? Mengingat ini lokasinya berada di dalam komplek TNI Angkatan Laut, Pak. Ya, terima kasih Mas. Yang pertama, ledakan ini terjadi di sekitar pukul 12.15 Jumat ya hari ini ya. Terjadinya hari ini terjadi di dalam lingkup SMA Negeri 72 Jakarta. Kami turut ini ya Mas ya, prihatin dan belasungkawa kepada korban yang mengalami korban akibat dari kejadian tersebut. Kemudian yang kami peroleh datanya, korban ini awalnya ada sekitar 8, kemudian berkembang sekarang ini sudah menjadi sekitar 20-an. Kemudian dari korban yang ada di tempat kejadian, aparat dari kesehatan dari baik dari TNI Angkatan Laut maupun aparat kesehatan yang lain melaksanakan upaya untuk memberikan pertolongan pertama. Awalnya dievakuasi ke Balai Kesehatan, Pak. Balai Mhm. Kesehatan TNI Angkatan Laut di Kelapa Gading. Kemudian dari eh, dari penanganan pertama tersebut kemudian dirujuk ke beberapa rumah sakit, yaitu salah satunya di Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Islam yang ada di Cempaka Putih. Kemudian, Oke. ya, Mhm. saya lanjutkan sebentar. Ya, Eh, silakan. Angkatan Laut dan bekerja sama dengan aparat kepolisian ini melaksanakan pengamanan di daerah TKP kejadian tersebut, kemudian akan bekerja sama berkoordinasi di dalam mencari asal muasal sumber maupun alasan lain di balik terjadinya peristiwa tersebut, Mas. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Tunggul untuk informasi awalnya. Tapi kami juga mendapatkan visual Pak yang beredar di kalangan awak media. Saya ingin mengonfirmasi kepada Anda terkait dengan hal ini. Ada visual foto begitu ya, senjata di lokasi kejadian. Ini apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan hal ini? Betulkah foto tersebut ada dan apakah ada keterkaitan dengan peristiwa ledakan pada hari ini Pak? Ya, foto tersebut memang ada, Mas. Untuk keterkaitan maupun eh, kepastian dari foto itu masih di dalam proses pendalaman karena memang untuk memastikan bahwasannya yang berada di dalam foto tersebut merupakan senjata atau bukan, ini memerlukan waktu di dalam memastikannya, Mas. Berarti keaslian dari foto itu betul, tetapi apakah ini ada keterkaitan dengan peristiwa ledakan dan apakah ini mainan atau asli masih dalam penyidikan ya Pak ya oleh aparat Ya, terkait ya Pak ya? ya, betul Mas, betul sekali. Oke, dan ini melibatkan dari pihak mana saja Pak untuk proses pemeriksaan dan bagaimana peran TNI AL di dalam proses olah TKP, menyisir lokasi kejadian pada saat ledakan ini seperti apa, Pak Yang Tunggul? ya, ya, baik Mas. Jadi yang pertama dikarenakan lokasi dari SMA Negeri 72 itu berada di dalam komplek TNI Angkatan Laut, tentu saja yang berperan adalah dari pihak polisi militer, namun nanti tetap akan bekerja sama, berkoordinasi dengan institusi kepolisian, Mas. Oke, terkait dengan hal tersebut, Anda tadi mengatakan bahwa betul ada senjata tersebut. Nah, apakah ini kemudian bisa disimpulkan ini betul adalah aksi terorisme yang terjadi pada siang ini, Pak? Mas, saya ingin mengkonfirmasi bahwasanya saya tidak mengatakan ada senjata. Namun Mhm. saya mengatakan ada foto Ada foto tersebut. tersebut ada. Tapi apakah itu senjata beneran atau bukan, ini memerlukan waktu untuk mengkonfirmasinya, Mas. Oke, berarti masih belum bisa dipastikan apakah aksi yang terjadi tadi siang ini adalah aksi terorisme atau bukan ya, Pak ya? Ya betul lah. Untuk motivasi, tujuan dan lain sebagainya, tentu saja ini juga memerlukan upaya dari aparat terkait untuk melaksanakan pendalaman, Mas. Oke, mengingat ini adalah terjadi di dalam komplek TNI Angkatan Laut. Usai tadi terjadi sekitar 12.15 tadi Anda katakan, bagaimana kemudian teman-teman dari TNI Angkatan Laut untuk melakukan peningkatan pengamanan di dalam komplek tersebut, Pak? Seperti yang sudah mungkin publik ketahui, di dalam pemberitaan juga terlihat kita meningkatkan pengamanan terhadap
daerah yang lokasi kejadian tersebut, tentu saja kita Angkatan Laut dengan menggunakan unsur-unsur atau aparat-aparat yang instansi yang kami miliki bekerja sama dengan kepolisian di dalam melaksanakan pengamanan di tempat tersebut, Mas. Oke, apa menjadi imbauan Anda, Pak, kepada warga sekitar yang berada di dalam lokasi atau di dalam komplek TNI Angkatan Laut Kodamar itu, Pak? Yang pertama, kami menghimbau kepada masyarakat tentu saja tenang, tidak perlu khawatir karena sudah ditangani dengan baik. Kemudian untuk menjaga keluarga, anak-anaknya supaya tetap dalam kegiatan yang aman, Mas, ya. Oke, baik Pak Laksma Tunggul, kalau boleh disampaikan juga sebetulnya bagaimana sih Pak skema pengamanan di lokasi sekitar dalam komplek TNI Angkatan Laut Kodamar itu Pak kesehariannya ya? Kalau secara umum tentu saja kalau prosedur pengamanan kita laksanakan ini kan dalam kondisi damai, tentu saja Hmm. kita mengenal prosedur-prosedur tetap di dalam pengamanan, kita laksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan terukur demikian, Mas. Mhm. Oke, baik. Laksma Tunggul Kadis Penal, terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga berbagi informasi, mengonfirmasi beberapa hal yang memang saat ini menjadi kebutuhan informasi bagi masyarakat, begitu ya. Pak Tunggul, nanti kalau ada perkembangan-perkembangan terbaru, izin kami akan kembali menghubungi Bapak untuk bisa menyampaikannya ke publik, Pak Tunggul. Baik, Terima Mas. kasih Terima kasih. Terima waktunya kasih, sore Mas. hari ini, Pak Tunggul. Selamat sore. Itu tadi, saudara.